Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin wa afhamana min ulumil ulama'i rasihin. Wassalatu wassalamu ala man nasrafa dinuhu adiyana al-faqa bil qalihin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Wa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa bisanadil muttasili ila al-imamil muallif rahimahullahu ta'ala wa adabana bihi wa bi ulumihi bid'ahin amin. Hadirin ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah salat subuh Masjid Al-Marwah yang mudah-mudahan kita di pagi hari ini selalu berada dalam ridho dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan kajian kitab Nasaitul Diniyah wal Wasayil Imaniyah karena Syekh Al-Habib Abdullah Al-Habib rahimahullah. Bagi yang pegang kitabnya di halaman 30. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu wa innama yazidul iman bil mudawamati 'ala al-a'mal as-salihati wal iktsari minha ma'al ikhlasi lillah. Wa innama yazidul iman bil mudawamah, dan sesungguhnya tambahnya keimanan itu bil mudawamah disebabkan dengan mendawamkan alal a'mali sholihati, dengan melaksanakan amalan-amalan soleh, wal iksari minha, dan memperbanyak dari amal-amal soleh itu ma'al ikhlasi lillah, yang disertai dengan keikhlasan karena Allah. Jadi kembali Syekh Abdullah Al-Haddad mengingatkan kita, wa inna ma yazidul iman, dan sesungguhnya keimanan itu akan tambah. Dikatakan iman itu tambah karena memang iman itu akan mengalami fluktuasi. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi mengatakan al-iman yazid wa yanqus. Iman itu kadang-kadang bisa naik, bisa juga kadang turun. Maka dalam hadis yang lain bahkan Rasul mengatakan, jadidis safinata fa innal bahra amin. Perbaharuilah perahumu karena lautan itu terlalu dalam. Maksudnya apa? Maksudnya tidak lain adalah jadidu iman, perbaharui terus iman, karena hidup dan kehidupan ini tidak akan pernah lepas dari gelombang ujian dan cobaan. Makin tinggi kualitas iman kita, tentu makin besar ujian dan cobaan. Maka di dalam kitab Kasifatu saja itu karangan Syekh Nawawi Al-Bantani, yang merupakan sarah dari kitab Safinatul Najah, itu Imam Syafi'i, Imam Nawawi itu membagi iman itu kan macam-macam. Saya ulang ingat saja. Iman di dalam diri kita ini semuanya nggak pernah sama. Pasti mengalami perbedaan-perbedaan. Ada yang disebut dengan iman taklid, ada yang disebut dengan iman ilm, ada yang disebut dengan iman ayat, ada yang disebut dengan iman hak, dan ada yang disebut dengan iman hakikat. Apa itu iman taklid? Kata Imam Nawawi di dalam kitab Kasifatus Sajjad, iman taklid itu iman yang terjadi dalam kehidupan seorang yang beriman kepada Allah. Landasannya karena ikut-ikutan orang lain, makanya disebut dengan taklid. Dalam perspektif hukum Islam,
Kita boleh bertaklid kepada Imam Syafi'i, kepada Imam Malik, karena kita memang tidak mengerti ilmunya. Itu disebut dengan taklid. Nah, iman taklid itu iman yang landasannya karena orang lain yang mempengaruhi diri. Kita beriman kepada Allah karena memang orang tua kita beriman kepada Allah. Kita sholat karena orang tua kita sholat. Ya kadang-kadang kita sendiri nggak ngerti hakikat dari keimanan itu. Nah, itu disebut dengan iman taklid. Maka kata Imam Nawawi, sebenarnya iman taklid itu dianggap maksiat di hadapan Allah. Kenapa? Karena dia meninggalkan belajar. Yang kedua, ada yang disebut dengan iman ilmu. Iman yang landasannya karena ilmu pengetahuan. Kita sudah mengerti tentang Allah, landasannya apa? Karena ilmu. Makanya kalau dulu diajarin kita dalam kitab tauhid itu kan ada. Kita mengenal Allah itu karena ilmu, maka kita bisa memahami dari dua faktor. Ada faktor akliyah, ada faktor nakliyah. Orang yang taklid gak ngerti itu. Ketika dia ditanya, apa yang melandasi Anda itu yakin kepada Allah? Tapi bagi orang yang menguasai ilmu, dia tahu. Yang melandasi kenapa begitu yakin saya dengan Allah. Pertama, pendekatan akal. Akal itu sudah mulai membaca adanya Allah itu menjadi bukti hadhil makhluqat, adanya ini makhluk secara akal gitu. Adanya meja ini menjadi bukti adanya yang membuat. Kan nggak mungkin meja ini kalau kita orang Betawi bilang ngejogrok gitu aja, pasti ada yang membuat. Sama adanya alam ini nggak mungkin berdiri dengan sendirinya, pasti ada yang menciptakan. Makanya perjalanan spiritual Nabi Ibrahim alaihissalam yang kemudian dianggap sebagai bapak monoteisme, itu perjalanan tidak mudah. Ketika di pagi hari dia mencari Tuhan, dia lihat matahari, sehingga sore hari matahari tenggelam, pupuslah keyakinan dia tak mungkin di Tuhan. Ketika di malam hari dia lihat bulan, lalu bulan pun tenggelam, pupuslah keyakinan dia bukan Tuhan. Sehingga akhirnya dia mengambil kesimpulan bahwa yang menciptakan ini pasti ada. Nah, orang yang berakal tadi, yang dilandasi dengan ilmu, dia tahu keberadaan Allah melalui pendekatan akal. Itu disebut dengan hadhil makhluk, adanya ini makhluk menjadi bukti adanya Allah. Itu baru pendekatan akal. Yang kedua, pendekatan nakli yang bersumber di dalam Al-Quran maupun hadis. Kita baca dalam Quran, "Huwallazi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma." Dia yang menciptakan 7 lapis langit dan bumi dan di antara keduanya. Ini menyempurnakan keyakinan kita kepada Allah. Tapi itu masih di atas, masih dikatakan ilmu. Belum pada pendekatan yang ketiga yang disebut dengan iman iyan. Iman iyan itu keyakinan yang terpancar di dalam diri seorang yang beriman kepada Allah, bukan hanya landasannya ilmu, tapi ainul basyarah, ainul basirah. Biasanya pengalaman-pengalaman spiritual yang menghantarkan dia makin yakin dia kepada Allah. Kalau bahasa tasawuf itu, orang yang punya landasan iman seperti ini karena memiliki satu sikap yang disebut dengan muraqabah. Muraqabah itu muraqabah sirri li mulahadati hakim. Jadi ada semacam kesadaran vertikal di dalam dirinya. Dia merasa bahwa dirinya diawasi oleh Allah. Ketika sudah ada dalam dirinya perasaan seperti itu, maka dia akan terus mempertahankan keimanan itu. Saya lagi kerja, Ustaz Arif sebagai pimpinan saya ngeliatin saya yakin dia ngeliatin saya. Ada nggak kesempatan saya itu untuk salah? Nggak mungkin. Ya, pasti yang ada adalah bagaimana saya mampu
menunjukkan sebagai seorang karyawan yang terbaik. Begitulah kita dengan Allah. Jadi sebuah kesadaran ini muncul. Itu disebut dengan iman ayat yang dalam bahasa hadis, anta budallah ka'annaka tara fa illam takun tara fa innahu yarak. Nah, tiga empat ini disebut dengan iman hak. Iman hak itu kalau bahasa sufi itu disebut dengan musyahadah. Anta budallah ka'annaka tara. Kalau tadi merasa dirinya diawasi oleh Allah, dan sekarang ini merasa dia melihat Allah. Beda kan? Kalau tadi merasa dirinya diawasi oleh Allah, kalau yang ini dia melihat seolah-olah melihat Allah. Bisa tarik depan saya, mungkin nggak saya ini? Pasti kan inilah saatnya saya ingin menunjukkan kualitasnya sebagai seorang karyawan yang terbaik. Gitu ya? Itu yang disebut dengan hak. Antakbudallah ka'annaka tarah. Kau beribadah kepada Allah seolah-olah kau melihat Allah. Nah, puncaknya nanti, makanya kenapa Rasulullah sampai bilang jadi dulu iman, terus berbaharui iman. Sampai nanti puncak keimanan itu kata Imam Nawawi, apa yang disebut dengan al-fana'u billah asyukru bihubbi. Bagaimana rasa syukurnya dia kepada Allah yang kemudian menimbulkan mahabbah, kecintaan. Nah, itu yang disebut dengan iman hakikat. Iman hakikat itu al-fana'u billah asyukru bihubbi. Kalau di dalam kitab Nasoihul Ibad itu saya Nawawi juga sangat mengutip salah satu maqalah. Itu yang disebut dengan sinfun ya'budunallah ala sabilil hub. Jadi ada orang yang landasan ibadah itu karena cinta. Kalau cinta, kalau udah cinta udah selesai. Orang kalau udah cinta udah gak ada lagi ruang negatif. Ya kan gitu ya. Robi'atul Adawi itu termasuk dalam konsep tasawuf itu kan terkenal dengan mahabbah, cinta. Makanya dia bilang, iblis, mohon maaf sudah tidak ada lagi ruang permusuhan itu. Tidak ada lagi kejelekan itu karena sudah habis rasa cinta itu kepada Allah. Makanya orang kalau sudah memiliki mahabbah di dalam dirinya udah gak ada lagi ruang dia negatif. Iya. Dia itu mau musuh pun sekalipun pasti itu dia husnuzan gitu. Contohnya siapa? Rasulullah. Itu saya baca dalam Sirah Nabawiyah. Ada perkampungan Yahudi itu kalau Nabi lewat itu Nabi selalu dilempar dengan kotoran, selalu Nabi dilempar dengan kerikil, dicaci maki. Ada nggak perlawanan Nabi? Ada nggak Nabi membalas fitnah itu? Ada nggak Nabi membalas itu lemparan mereka? Enggak. Nabi cuma Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Allah berikan hidayah. Kenapa? Mahabbah. Orang kalau sudah ada mahabbah di dalam dirinya udah gak ada lagi ruang kebencian. Mau dicaci, mau dimaki. Makanya ada seorang ulama, ketika dia lewat, dia lihat ada orang sedang mabok gitu, sedang berpesta dengan kemaksiatannya. Ini ulama ini sampai bilang begini, ya Allah, berikan dia kebahagiaan seperti sekarang dia bahagia. Ya dia kan bahagia tapi dalam artian negatif. Tapi kan dia menikmati. Ya, dia menikmati kebahagiaan dia dengan pesta pora. Itu ulama ini sampai bilang, ya Allah, berikan dia kebahagiaan suatu saat seperti dia hari ini merasakan kebahagiaan hidupnya. Tadi dalam konteks yang berbeda nanti di akhirat. Itu yang sebenarnya yang kita cari di dalam hidup itu. Sinpun ya'budunallah ala sabilil hub. Cinta. Kalau sudah cinta ini dasar ketika kita menghambakan diri kepada Allah, sudah. Doa yang ada cuma Allahumma inni as'aluka ridhoka. Hanya ridho Allah yang kita cari. Makanya di dalam kitab Al-Hikam Sayyidul Uqim,
Abu Laid apa? Pengarang kita Ibnu Athaillah As-Sakandari. Karena belum sarapan sih. Itu dia mengatakan wa min alamatil i'timadi 'alal amal nuqsan raja' 'inda wujudi jannah. Jadi orang kalau sudah punya mahabbah itu, dia tidak pernah menganggap bahwa ibadah ini yang akan menghantarkan dia ke surga. Tapi apa? Ridho Allah. Jadi kalau tanda-tanda kita masih berpaku kepada amal, ya tadi kurangnya pengharapan kita sama Allah. Jadi wa inna yazidul iman, sesungguhnya kualitas iman itu akan bertambah. Maka perlu ditambah supaya meningkat dari iman taklid, naik lagi iman ilim, naik lagi pada iman riyah, naik lagi pada iman hak, naik lagi pada iman. Walaupun proses itu memang tidak mudah. Orang kalau punya iman hakikat itu tandanya itu lazimahu ayyamnu bidadiri. Pokoknya apapun yang Allah sudah tentukan di dalam dirinya, dia tidak pernah bantah. Apapun yang dia sudah tetapkan oleh Allah atau pilihan Allah terhadap dirinya, dia tidak pernah sedikit pun mencela. Dia ridho, dia lebih senang pilihan Allah terhadap dirinya. Itu kalau baca literatur, itu kita bisa belajar pada Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas itu satu contoh bagaimana seorang sahabat yang begitu luar biasa itu tingkat keyakinannya dia kepada Allah. Sa'ad ini kan terkenal sekali, Allah membukakan tabir waliannya. Jadi kalau dia doa itu bainahu wa bainallah hijab, enggak ada lagi hijab antara dia dengan Allah. Iya. Jadi kayak bawahi kalau doa itu langsung dijawab. Bainahu wa bainallah hijab. Enggak ada lagi hijab antara dia dengan Allah. Karena dibukakan tabir waliannya oleh Allah terhadap dirinya. Beliau tuh kalau malam itu sholatnya cuma nangis. Nangis. Kayak Ustaz Arif itu kalau malam itu suka nangis. Nangisnya beda kita. Itu saat ketika berada di Mekah, itu mengalami kebutaan mata. Matanya buta. Itu sahabat waktu itu bilang, ya saat kenapa anda nggak berdoa saja kepada Allah agar Allah menyembuhkan matamu dari kebutaan? Itu Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini terkenal kalau sahabat minta doa pasti dijawab doanya. Sampai sahabat bilang, sudah berdoa sajalah kepada Allah agar Allah membukakan itu matamu kembali, menyembuhkan matamu kembali. Apa kata Sa'ad itu? Aku lebih senang Allah menetapkan kebutaan mataku ini daripada aku berdoa agar Allah menyembuhkan aku dari kebutaan. Coba kayak kita istimewa. Kasih budik aja dokter 5 kan. Ya. Ini saat padahal doanya mustajab, tapi ketika dia diminta oleh sahabat, kau berdoa sajalah kepada Allah agar Allah itu menyembuhkan kau dari kebutaan. Jawabannya itu sangat luar biasa. Saya lebih senang Allah menetapkan aku dalam kebutaan mata ini daripada aku disuruh berdoa agar Allah menyembuhkan mataku dari kebutaan. Berarti dia apa? Ayyardu bitadbirihi. Dia ridho terhadap apa yang Allah sudah tentukan. Makanya prinsipnya orang-orang kayak begini ini kan waqasa antakrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Boleh jadi menurut kita ini semua sesuatu yang enggak enak, tapi di mata Allah itu sebuah kebaikan. Kita kan kadang-kadang suka salah menilai. Jadi wa inna ma yazidul iman, dan sungguh tambahnya sebuah keimanan itu bil mudawamati 'alal a'mal shalihah, dengan mendawamkan
Maka di dalam hadis Nabi katakan khairul umur adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik perkara itu adalah kontinuitas, walaupun itu sedikit. Itu lebih baik daripada kita banyak tapi kemudian jarang. Setiap hari kita membaca Quran minimal 5 ayat daripada 1 juz tapi setahun sekali. Ada nggak yang gitu? Ada loh orang yang khatamnya cuma bulan Ramadan doang. Di depan saya banyak. Khatamnya cuma di bulan Ramadan doang, tapi di bulan-bulan lain jarang menghatamkan Quran. Bangga banget lagi. Nah ini nih, jadi kata Nabi khairul umur adwamu. Sebaik-baik perkara itu adalah dengan kontinu, mendawamkan walaupun itu sedikit. Ya tahajud pelan-pelan 2 rakaat dulu. Kalau belum bisa sampai 11 dengan witir, ya 2, nanti besok 4. Supaya kualitas kita itu terukur. Sebab kata Nabi, man kana yawmuhu khairan min amsihi fa huwa rabbihun. Orang yang baik itu, orang yang beruntung itu orang yang hari ini itu lebih baik, walaupun sedikit tambahnya gitu. Firman kemarin dia sholat duhanya cuma 2 rakaat, tambah. Jadi berapa? 4 rakaat. Gitu. Walaupun tambahnya cuma 2 rakaat, tapi ada penambahan. Makanya kata Nabi orang yang paling rugi itu, wa man kana yawmuhu misla amsihi. Orang yang hari ini sama aja sama yang kemarin. Hari ini kita sholat tahajud 2 rakaat, kemarin 2 rakaat. Ini dianggapnya kata Nabi rugi. Orang yang khosir, orang yang rugi. Apalagi wa man kana yawmuhu syarran min amsihi wa huwa mal'un. Sampai dilaknat tuh. Orang yang hari ini hidupnya lebih buruk. Kemarin kita masih bagus tahajudnya, sekarang malah rugi. Nah, jadi terukur dengan kita mendawamkan itu, kita bisa mengukur diri. Makanya Imam Ghazali itu sampai dia buat itu, ya, rangkaian kehidupan dia ini. Makanya kita disuruh kalau bisa itu membuat evaluasi. Makanya kata Syekh Abdullah Nasihullah ulama Syria itu dalam kitab, dalam Ruhaniyatul Da'iyah itu, orang yang sukses itu apa? Orang yang selalu mengukur diri. Kalau bahasa Arab namanya orang yang selalu muhasabah, ukur diri. Kira-kira hari ini gimana? Hari ini gimana? Nah, jadi ada istilah manajemen modern. Kalau bahasa manajemen modern itu kan orang yang planning, organizing, actuating, baru controlling, memplanning hidupnya, baru kemudian action, diatur, diorganize, kemudian baru action, setelah action baru evaluasi. Nah, dengan mudawamah itu kita bisa. Apa yang kita mudawamakan? Alal a'mal shalihah, amalan-amalan saleh. Saya mengulang ingat saja, kadang-kadang kita suka lupa. Itu amalan salihah itu kan ada terbagi 3 secara umum. Ada yang disebut dengan amal syariat, ada yang disebut dengan amal tarekat, ada yang disebut dengan amal hakikat. Ini dalam perspektif tasawuf itu sangat luar biasa. Jadi amal salihah itu ada amal syariat, ada amalan tarekat, dan ada amalan hakikat. Masing-masing mereka punya fungsi dan tujuan. Apa itu amalan syariat itu? Amalan syariat itu, sebagaimana saya selalu sampaikan itu, fungsinya itu liislahil jawarih. Fungsinya adalah bagaimana mempercantik kita punya anggota tubuh. Itu fungsi amalan syariat. Bagaimana ini punya anatomi tubuh ini terasa indah. Lisan yang kita ucapkan orang mendengarnya enak. Telinga yang kita gunakan untuk mendengar mendatangkan rahmat. Mata yang kita memandang mendatangkan kemuliaan. Ini fungsi dari amalan syariat. Maka ketika kita dalam hidup ini masih ada sesuatu yang sering kali kurang, lisan kita sering kali berucap, menyinggung orang,
Mata yang kita gunakan memandang masih saja mendatangkan kemurkaan Allah. Itu menunjukkan bahwa kualitas ibadah syariat kita perlu diperbaiki. Iya. Aduh, saya kenapa sih kalau udah mendengar gosip senangnya luar biasa. Gitu ya. Pasti ada kesalahan. Pasti ada kekurangan yang kita lakukan di dalam ibadah syariat. Apakah mungkin sholat kita, ada ibu-ibu, Ustaz saya itu susah Ustaz sholat itu khusyuk itu. Gimana ya? Sederhana saya bilang, coba ibu benarkan dulu wudhunya. Wudhunya benerin dulu. Karena wudhu ini juga menghantarkan juga kualitas ibadah kita. Makanya kata Nabi, man tawaddu'a fa ahsanal wudhu. Jadi siapa orang yang berwudu lalu kemudian dia sempurnakan wudunya, maka Allah akan menghapuskan semua dosa-dosa yang pernah dia lakukan dalam hidup. Jadi basuhan mata, muka itu juga nanti akan menghapuskan dosa-dosa yang pernah dilakukan. Makanya kalau kita baca wudu itu baca Allahumma inni as'aluka al-yumna wal baraka wa a'udzu bika minasyuhri wal halaka. Supaya tangan ini bukan hanya bersih secara zahir tetapi juga bersih secara batin. Iya kan? Dipakai tanda tangan, alhamdulillah berkah. Depannya ada amplop. Amplopnya berkah wahyu. Iya. Kita basuh tangan, Allahumma a'tini kita bibi yamini wa hasibni isnani hasib yasira. Buka muka, Allahumma bayyid wajhi kama tabyudu wujuhu awliyaik. Putihkan wajahku ya Allah sebagaimana kau putihkan wajah kekasihmu ya Allah. Nah, sempurnakan wudu itu, baru kemudian sempurna sholat. Kan gitu ya, kalau bahasa usul fikih gitu, mana yatimul wajib illa bihi bahwa wajibun gitu. Wudu itu kan sunnah, tapi karena kita mau sholat jadi wajib itu wudu. Ya, sama. Sholat itu kalau kepengen sempurna, sempurnakan aja dulu wudu. Kenapa? Karena yang mengiringi kesempurnaan akan menjadi sempurna. Supaya ini bisa sempurna, wudu aja dulu katanya. Jadi amalan-amalan syariat itu menghantarkan seluruh anatomi tubuh kita itu akan terasa indah. Ya, bisa terasa indah. Maka pada diri. Makanya di dalam perspektif tasawuf itu amalan syariat itu kan 3 gitu. Pertama, kalau bahasa sufi itu takholli. Takholli itu mengosongkan diri kita dari sifat-sifat buruk. Ya. Mengosongkan diri kita dari sifat-sifat buruk. Lepas. Ya, sombong, lepasin dulu. Selama masih ada kesombongan, jangan berharap sholat kita akan khusyuk. Saya membuat analogi begini. Kalau Ustaz Firman jalan botulan, kira-kira digonggongin anjing, digonggongin karena ada makanan dia. Terus Ustaz Firman marah, dilempar tuh anjing pakai batu, lari kan dia? Lari. Tapi dia pasti ngejar lagi. Ya. Kenapa? Makanannya. Begitu juga sholat. Walaupun kita udah baca Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, macam-macam. Untuk apa? Ngusir setan. Supaya dia tidak mengganggu sholat kita. Iya, dia lari, tapi dia balik lagi. Kenapa? Makanannya masih ada di dalam diri kita. Apa? Sombong. Ya, kemunafikan, hasud, dengki. Itu makanan-makanan setan. Selama itu masih bersemayam dalam tubuh kita, jangan berharap sholat kita akan khusyuk. Alhamdulillah. Lepas itu yang disebut dengan lepas itu. Barulah setelah itu amalan syariat itu dengan tahalli. Kalau bahasa kita itu ya tadi bil a'mali shalihah. Amal-amal soleh, sholat perbaiki gitu.
kemudian baca Quran, perbaiki. Itu di dalam kitab Nasoihud Diniyah wal Wasoyal Imaniyah itu termasuk salah satu faktor yang menyebabkan kita ini termasuk orang yang ghafilin, yang suka lalai itu apa? Ketika membaca Al-Quran tidak pernah mau mentadabburi Quran. Kan ada orang yang baca Quran tapi kadang-kadang nggak mau perhatiin isinya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Sekedar bacaannya doang, tapi nggak pernah mau diperhatiin maknanya. Sehingga bisa jadi Al-Quran tidak jadikan olehnya itu sebagai pedoman, karena baru hanya sebatas baca. Yang bagus itu, makanya di dalam Quran ada tipe orang yang summa awrasnal kitab alladzina astafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsi. Jadi ada 3 kategori manusia itu di dalam menerima keberadaan Quran itu. Pertama itu zalimun li nafsi, dia zalimi dirinya sendiri. Dia tidak zalimi Allah, tidak zalimi Rasulullah, tapi dia zalimi dirinya. Dengan cara apa? Dia baca Quran tapi tidak pernah hidupnya sesuai dengan apa yang ada di dalam Quran. Kenapa? Karena dia tidak pernah mau mentadabburkan Quran di dalam diri. Makanya sekali-kali kita baca Quran, baca terjemah kalau memang kita nggak bisa bahasa Arab gitu. Oh maksudnya gini ya. Itu lama-lama itu juga akan kesentuh. Maka timbul pertanyaan. Itu di dalam Quran Allah bilang, "Dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin." Kata Allah, Al-Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya sebagai petunjuk